Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laraiba Arifa Aji dan teman saya Elsa Fitri Rahmachania. Pada mata kuliah Komunikasi Publik dengan dosen ampuh Bapak Lukman Hakim. Di sini, kami dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan tentang seni dan gaya bicara, retorika, dialektika, dan elokusi. Pada saat ini, public speaking begitu memberikan banyak sekali kesempatan bagi siapa saja untuk meningkatkan kesuksesannya di dalam dunia karir, juga meningkatkan skill di dalam memimpin, dan tentunya melatih kepercayaan diri karena sudah berani berbicara di depan umum. Berani tampil di depan umum berarti dia telah memiliki kemampuan atau skill yang ada dalam dirinya. Tidak semua orang bisa tampil dengan luwes dan gaya bicara yang asyik. Namun, keterbatasan itu bukan berarti menghilangkan kesempatan yang ada pada dirinya untuk berani berbicara di depan umum. Tentunya, dengan belajar sungguh-sungguh, pasti dia akan memiliki seni dan gaya bicaranya sendiri. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian retorika. Retorika merupakan suatu gaya atau seni berbicara, baik yang dicapai melalui bakat alami yang dimiliki seseorang atau bisa disebut dengan talenta dalam dirinya, maupun melalui keterampilan teknis. Seni berbicara ini bukan hanya berarti ia pandai dan lancar berbicara tanpa adanya tujuan yang jelas dan isi yang jelas, melainkan suatu kemampuan atau skill dalam berbicara dan berpidato di depan halayak umum secara singkat, padat, jelas, dan memberikan efek yang mengesankan bagi pendengarnya. Retorika merupakan suatu ilmu dan seni yang mengajar seseorang untuk terampil menyusun kata yang efektif, sehingga apa yang disampaikan itu bisa diterima oleh pendengar atau audiens. Retorika dalam ilmu komunikasi merupakan cara pemakaian bahasa sebagai seni atau gaya bicara yang didasarkan pada suatu pengetahuan atau metode yang baik. Seperti contohnya adalah berpidato dan presentasi dalam kelas. Itu merupakan kajian dari retorika. Suatu bentuk komunikasi yang disampaikan secara efektif dan efisien akan lebih ditekankan pada kemampuan berbahasa secara lisan. Jadi, apa yang disampaikan, materi yang disampaikan itu dapat diterima oleh audiens. Keterampilan berkomunikasi atau berbicara dapat dikembangkan melalui latihan-latihan yang teratur, sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Selain itu, harus mengenali bagaimana cara-cara pembicara yang ideal agar keterampilan berbicara dapat dikembangkan dan diketahui kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini ia lakukan. Retorika juga sangat memperhatikan etika. Oleh karena itu, etika menjadi ciri utama dalam retorika. Pada proses komunikasi, etika harus dijunjung tinggi oleh retorika. Hal ini berarti retorika tidak hanya memperhatikan masalah penyampaian dalam segi bahasa yang baik, namun harus dibarengi dengan etika yang baik juga. Apa yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Selanjutnya adalah unsur-unsur retorika. Ungkapan yang baik secara retoris harus didukung oleh unsur bahasa, etika dan nilai moral, nalar yang baik, serta pengetahuan yang memadai. Keempat unsur ini merupakan pendukung utama dalam retorika.
Unsur yang pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan pendukung utama dalam retorika. Boleh dikatakan, tanpa bahasa berarti tidak ada retorika. Bahasa berhubungan dengan penyajian pesan dalam komunikasi. Termasuk dalam masalah bahasa ini adalah mengatur susunan bahasa, mengatur bagaimana cara penyajiannya, dan memilih gaya yang diungkapkan. Semua ini dilakukan agar komunikasi bisa menarik lawan bicaranya. Yang kedua adalah etika dan nilai moral. Adanya etika dan nilai moral dalam retorika menjadikan aktivitas komunikasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti komunikator juga harus memperhatikan isi yang disampaikannya. Bukan hanya sekedar memamerkan bagaimana cara ia berkomunikasi menggunakan bahasa dan gaya yang memukau. Etika dan nilai moral menjadi tumpuan bahwa orang tersebut menguasai retorika yang harus dipertanggungjawabkan dalam aktivitas komunikasinya. Unsur yang ketiga yakni penalaran yang benar. Penyampaian pesan dalam berkomunikasi harus didukung penalaran yang benar agar pesan yang disampaikan memiliki kekuatan atau landasan. Dengan penalaran yang benar, penyampaian pesan diharapkan menggunakan argumen-argumen yang logis serta menunjukkan contoh-contoh. Unsur retorika yang keempat adalah pengetahuan yang memadai. Komunikator harus memahami benar tentang apa yang ingin disampaikan. Untuk itu, ia harus memiliki pengetahuan yang luas terhadap apa yang ingin ia sampaikan. Selain itu, ia harus mempunyai fakta-fakta yang relevan tentang apa yang hendak disampaikan dan memiliki ide atau gagasan yang jelas tentang bagaimana menyampaikan kepada pendengarnya. Selanjutnya, pengertian dialektika. Kata dialektika berasal dari bahasa Yunani dialego yang artinya pembalikan, perbantahan. Di dalam pengertian lama, dialektika bermakna seni pencapaian kebenaran melalui cara pertentangan dalam perdebatan dari satu pertentangan berikutnya. Sedangkan dialektika dalam terminologi menunjuk pada debat dengan tujuan utama menolak argumen lawan atau membawa lawan kepada kontradiksi-kontradiksi, dilema atau paradoks. Sedangkan dialektika di dalam dunia seni dapat digunakan untuk bertukar pendapat bagaimana caranya kita menggunakan gaya berbicara dengan yang mudah difahami oleh lawan bicara kita. Manakala kita bertukar pendapat sehingga lawan bicara tidak merasa diremehkan atau dipandang sebelah mata. Dalam hal ini, contohnya ketika kita presentasi di dalam kelas pada sesi tanya jawab. Nah, pada hal ini terjadi pertukaran pendapat antara yang satu dengan yang lainnya ketika ada pertentangan-pertentangan di dalamnya. Kemudian dengan dialektika ini kita bertukar pikiran untuk mendapatkan kebenarannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Lala. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tentang elocution. Elocution sendiri di Indonesia disebut dengan deklamasi. Deklamasi berasal dari bahasa Inggris yakni declamation yang terbentuk dari kata kerja to declaim yang berarti speak with strong feeling. Sedangkan arti dari seni deklamasi adalah suatu bentuk bahasa pengucapan secara lisan dari ungkapan puitis yang memiliki sifat khas dan memiliki gaya bahasa tersendiri.
Berdeklamasi tidak hanya menghafal sajak saja dengan tidak memperhatikan aturan-aturan dari beberapa unsur-unsur deklamasi, karena jika hanya menghafal, maka hal tersebut bisa dikatakan jauh dari hakikat dan kriteria ilmu seni deklamasi. Deklamasi terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yang pertama adalah intonasi. Intonasi adalah suatu kesatuan yang terjadi dari jenis-jenis gejala suatu irama, tekanan dinamik, tekanan nada, tekanan tempo, jeda, dan lain sebagainya. Menurut W.Y.S. Purwodamito, intonasi disebut juga sebagai lagu pengucapan atau lagu tutur. Lalu yang kedua ada dukungan fungsi psikis. Seorang penyaji saja harus memiliki penjiwaan yang tepat atau fungsi psikis. Salah satu syarat penting bagi seorang yang ingin berdeklamasi adalah harus mendapat dukungan dari jiwanya. Lalu yang ketiga ada volume suara. Volume suara menentukan keindahan dari deklamasi. Volume suara yang tepat dan teratur sesuai dengan sajaknya dapat menggetarkan jiwa serta mengharukan bagi pendengarnya. Lalu yang keempat adalah jelasnya suara. Kejelasan suara merupakan bagian yang penting yang tidak dapat terabaikan, seperti kejelasan dan ketepatan bacaan dari seorang deklamator pada tiap huruf dalam kalimat tiap suatu puisi. Apalagi huruf-huruf tersebut tidak dibaca mestinya, maka belum dapat dikatakan bahwa deklamasi itu baik. Lalu yang kelima, yang terakhir, ada bayangan sinar air muka atau biasa disebut mimik. Mimik muka adalah pencerminan perasaan serta pencerminan penjiwaan dari deklamator, karena akan nampak kelihatan apakah kalimat-kalimat yang dibawakan tersebut sungguh-sungguh mendapat dukungan dari hasil proses fungsi psikis. Yang saya akan menjelaskan studi kasus tentang seni dan gaya bicara, retorika, dialektika, dan elocution. Dalam public speaking, retorika, dialektika, dan elocution adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh public speaker. Dalam Indonesia, retorika diartikan sebagai pidato. Namun, retorika juga dikenal dengan istilah the art of speaking yang artinya seni di dalam berbicara atau bercakap. Sedangkan dialektika memiliki arti debat dengan tujuan utama menolak argumen lawan atau membawa lawan kepada kontradiksi-kontradiksi, dilema, atau paradoks. Dan elocution dalam bahasa Indonesia disebut dengan deklamasi, suatu bentuk bahasa pengucapan secara lisan dari ungkapan puitis yang memiliki sifat khas dan memiliki gaya bahasa tersendiri. Dalam kasus nyata, retorika, dialektika, dan elocution dapat ditemukan dalam perkuliahan, salah satunya dalam kegiatan presentasi. Ketika menjelaskan atau mempresentasikan hasil karyanya, mahasiswa akan mengeluarkan keterampilan dalam berbicara seperti retorika dan elocution. Namun, tidak sedikit mahasiswa yang masih kebingungan dalam cara berbicara atau menyampaikan. Tidak sedikit pula mahasiswa ketika presentasi hanya kan materi dari hasil karyanya tanpa memperhatikan retorika dan elocution, sehingga para pendengar merasa bosan hingga mengabaikan ketika dia melakukan presentasi. Menyampaikannya pun sedikit dari pendengar yang menerimanya. Presentasi yang dilakukan pun menjadi tidak efektif dan sia-sia. Setelah presentasi dilakukan, presentator akan membuka sesi diskusi. Dialektika memiliki peran dalam sesi diskusi. Seni ini tidak hanya harus dimiliki oleh presentator, para pendengar pun juga harus menguasainya. Ketika ingin bertanya, menyanggah,
mengkritik, dan menyampaikan jawaban juga harus menggunakan retorika dan elocution. Dalam sesi diskusi, ketika terdapat seorang penanya atau penyanggah yang menerapkan retorika dan elocution, dapat membuat sesi ini terlihat lebih hidup. Dialektika yang kan di sesi diskusi dapat dijumpai ketika terjadi tanya jawab, debat, ataupun bertukar. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.